Nah, kita masuk ke area yang pertama, fasad depan ya teman-teman. Ya, bisa kita lihat di depan ini, di ruangan yang di depan ini adalah ruang. Oke, nilai plus lagi dari rumah ini adalah di mana? Coba ditebak, kamar mandi dalamnya sebelah mana? Kamar utama ini juga sediakan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Jual Rumah Murah SBY dengan saya Joshua Jedid. Kali ini kita jalan-jalan lagi ya ke Surabaya Timur. Jadi channel kita rasanya harus ganti namanya, Fam. Jual Rumah Murah SBY Timur. Karena kita terlalu banyak review yang di Surabaya Timur ya. Soalnya Jedid sendiri domisilinya di daerah sini teman-teman, di Surabaya Timur juga. Jadi lebih kenal, lebih deket spot-spotnya, apalagi rumah yang dijual juga lagi banyak ya kan. Sekarang Jedid sudah ada di perumahan Rungkut Jaya, tepatnya di Jalan Wonorungkut ya. Jadi kalau kita lihat ini perumahan lama. Kalau kita lihat di sebelah kanan kiri depan ya, kita lihat bangunannya juga sudah bangunan lama teman-teman. Nah, ini ada dua rumah yang sedang dijual dan baru grass ya. Kalau Jedid lihat ini lebih shining, shimmering, splendid ya. Kenapa? Soalnya jarang di area sini yang punya dua lantai gitu ya. Memang lebarnya lebih besar. Ini lebarnya lebih kecil ya. Ini ukurannya 5x15, yang lain lebih besar-besar. Rumah di depan ini sekitar berapa ya? 10 15 mungkin. Ke belakangnya nggak ngitung, cuman lebar banget gitu ya. Nah, ini kemungkinan juga kemarin satu rumah. Nah, rumah ini dikembangkan oleh owner yang sama. Kalau teman-teman sudah lihat di video sebelum-sebelumnya, ada di Manyar Indah. Thumbnailnya ada di sini. Nah, ini juga dikembangkan oleh orang yang sama. Jadi perorangan. Nah, bisa kita lihat dari taman depannya sudah mirip gitu ya. Di daerah Manyar, dan di sini juga mirip. Nah, kita mau bahas dulu di area depannya. Jadi ini areanya lumayan besar teman-teman, row jalannya ya, 7 meter. Bukan 6 ya, kalau 6 benar-benar kayak mepet gitu ya. Ini agak lebar 7, belum ketambahan yang untuk selokan sebelah kiri dan kanan. Tapi untuk area selokannya di rumah yang baru ini dipakai multifungsi langsung, tanjakan naik ke atas ya. Jadi selokannya kita pakai tutupan yang di bawah pagar itu. Oke, yuk kita ke sebelah sini. Ini sudah padat penduduk ya teman-teman ya. Terus kita ke area sini, ini sudah sudah jadi, sudah baru, jadi ready untuk teman-teman. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang cari rumah ready di area Surabaya Timur. Nah, akses menuju ke sini juga banyak teman-teman, tenang aja. Jadi kalau dari belakang kita bisa lewat Medokan Ayu ya, sudah padat penduduk juga dan banyak komersial areanya. Terus kalau dari depan, kalau teman-teman tahu Super Indomer di Jalan Baruk, nah itu bisa lewat situ juga. Atau teman-teman bisa lewat Stikom, lewat Wonorejo itu juga bisa, atau dari Pandugo pun juga bisa teman-teman. Jadi aksesnya ke sini banyak dan deket ke area-area vital di Surabaya Timur ya. Kalau kita tahu Mer yang dari arah Mer Stikom sampai ke UPN itu sekarang mulai berkembang ya. Ada Superindo, ada Iger ya kan, ada Starbucks, terus ada Domino Pizza. Jadi kayak wis mulai berkembang banyak, dan nggak cuma makanan-makanan aja, tapi juga ada bank, terus toko buku, mainan dan lain-lain sudah lengkap di area sini. Jadi strategis dan harganya juga lumayan murah teman-teman ya. Berapa? Jangan di skip, kita akan bahas nanti di akhir video ini. Oke? Nah, kita masuk ke area yang pertama. Ini area carport ya. Kalau Jedid bilang bisa untuk berapa mobil? Bisa untuk 1 atau 2 ya. Kalau teman-teman punya mobil kecil 2, kemungkinan ini bisa. Tapi kalau teman-teman punya mobil yang besar, Fortuner atau Pajero atau apa yang lebih besar lagi, nah mungkin cukup 1 ya, karena ini lebarnya 5x15, jadi lebih aman kalau mobil besar 1 aja. Nah, di daerah carport ini sudah dilengkapi sama keran air, jadi kalau mau cuci bisa. Ada tandon air juga, terus ada septic tank gitu ya teman-teman. Terus di sini juga disediakan untuk stop kontak sanyonya ya. Jadi segala instalasi di sini air dan listrik sudah bagus. Cuman tandon airnya ini agak timbul ya teman-teman. Jadi mungkin kalau mau parkir mobil sebelah sini aja. Jadi kalau kita jalan nggak kesandung-sandung gitulah istilahnya. Terus dari jalan utama ke area carport ini naiknya lumayan tinggi teman-teman ya. Sekitar 50 cm sampai 70 masih ada seperti itu. Jadi tinggi daripada mungkin rumah-rumah yang sudah lama ya. Ini lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, yuk kita ke area sini dulu. Agak mundur, belum masuk. Nah, area
fasa depannya teman-teman ya, bisa kita lihat kalau teman-teman sudah lihat yang di daerah Manyar ini hampir sama ya, pakai batu alam juga. Terus dinding kanan kirinya juga pakai sistem kamprot gitu. Terus atasnya juga kelihatan minimalis, warna yang diambil coklat ya, abu-abu, dan juga ada putihnya teman-teman. Terus di sebelah kiri itu juga ada apa, dikasih aksen kayak marmer ya, tapi itu granit gitu. Jadi ada kesan mewahnya dari depan, kesan baru grace-nya juga ada ya, dan warna yang diambil juga aman. Kalau kita mau nanti pasang interior apapun di sini menurut Jedit masih bisa masuk karena warnanya netral semua ya. Yuk kita ke sebelah sini. Nah, meskipun 5x15 teman-teman, ini disediakan juga teras yang tidak terlalu besar ya memang ya. Ya kecil lah, ini ukurannya berapa ya? 80 cm kali 1,5 meter lah ada. Ini transisi dari area carport menuju ke dalam. Oke, itu aja sih. Yuk kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, kita sudah masuk di area ruang tamu, ruangan yang pertama ya. Ini open space teman-teman ya. Jadi nggak ada sekat antara ruang tamu, ruang keluarga, dan di area dapur nggak ada sekatnya sama sekali. Jadi open space. Kita bisa memanfaatkan ini ya, kalau mau dikasih sekat pun juga nggak apa-apa. Nah, di depan ini disediakan pintu yang tinggi ya. Ini sekitar 2,5 meter sampai 3 meteran ya. Jadi tinggi-tinggi, membuat kesan rumahnya jadi lebih lega, lebih luas. Terus mereka pakai banyak pakai pintu yang warna putih, terus kusen juga warnanya putih gitu ya. Jadi lumayan ngeblend sama temboknya. Temboknya ini krem rada abu-abu dikit gitu. Kalau kena cahaya krem, kalau nggak kena cahaya kelihatan kayak abu-abu gitu. Jadi ngeblend sama warna ininya, jadi nggak terlalu kontras, nggak terlalu bold. Oke, nah di ruangan yang di depan ini adalah ruang keluarga ya, ruang keluarga yang bisa untuk berbanyak ya. Kalau lebih private lagi nanti di atas juga ada. Oke, nah rumah ini teman-teman dilengkapi oleh 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Di bawah di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, tapi kamar mandinya di luar ya, ada di sebelah sini. Nah, untuk 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi ada di atas teman-teman, dan kamar mandinya itu dalam semua, jadi ada di dalam kamar semua ya, bukan di luar salah satunya. Biasanya kan ada yang satu kamar utama, kamar mandi dalam, satunya kamar biasa tapi kamar mandinya di luar. Tapi enggak, untuk kali ini kamar mandinya di luar semua, jadi area atas benar-benar private, bisa dipakai untuk ruang keluarga juga. Oke, sebelum kita ke dapur, ke sini dulu deh, kamar, let's go. Oke, kita sudah sampai di area kamar ya. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter kali 3 meter, jadi lumayan besar menurut Jedit ya. Ceilingnya sendiri ini sama kayak area depan teman-teman, sekitar 3,5 meter, jadi tinggi, sirkulasi udaranya bagus. Untuk instalasi listrik AC sudah ada semua, banyak ya colokannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 sama AC. Jadi instalasinya sudah terbackup semuanya. Warnanya pun catnya juga sama, ini krem keabu-abuan tadi ya. Terus ada jendela juga yang bisa kita buka tutup ya, supaya udaranya semakin bagus keluar masuknya. Dan rumah ini hadap ke selatan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pecinta hadap selatan rumahnya, nah ini salah satu opsi untuk teman-teman bisa miliki gitu ya. Karena hadap selatan ini bagus ya teman-teman, nggak panas dan banyak jadi favorit orang. Oke, nah di sebelah kiri ini ada kamar mandi tapi tidak bisa dibuka. Jadi dikunci ya. Nah, kita lihat aja nanti kamar mandi yang di atas kira-kira nanti speknya sama. Oke. Nah, tapi di sini sudah disediakan untuk wastafel. Jadi kalau kita butuh cuci tangan ya kan, nggak usah ke kamar mandi, langsung di depan sini aja sudah bisa. Karena di sini nanti mungkin dikasih meja makan bisa gitu ya. Nah, sebelah kiri ini bawah tangga ya, ada tempat penyimpanan, bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan. Kabinet bawah tangga bisa buat gudang mini, buat nyimpan sepatu, payung dan lain-lain bisa di sini. Oke. Nah, sebelum kita ke dapur, ke sebelah sini dulu. Nah, ini area yang mungkin agak riskan teman-teman ya. Kenapa? Karena ini service area gitu ya. Ini service area yang mungkin bisa kelihatan dari depan. Jadi mungkin kita bisa kasih sekat di sini supaya area ini nggak kelihatan ya. Buat jemur, buat apa, tetap bisa aman, tetap ada space-nya. Tapi
kalau kita nggak kasih sekat bisa kelihatan dari depan, kan nggak enak kelihatan tamu ya. Nah ini ukurannya sendiri sekitar 1 meter kali berapa ya, 2 meteran ya, jadi agak memanjang gitu. Sudah ada kerannya, colokan listriknya, dan juga ada saluran pembuangannya. Terus ini void ke atas teman-teman. Nah ini sudah ada kaca tempernya ya, betul, ini ada kaca tempernya. Jadi kalau hujan nggak masuk tapi cahaya tetap bisa masuk teman-teman. Nah ini udaranya nggak bisa kedapetan ya kita ya, soalnya ketutupan gitu kan, tapi it's okay sih, kita sudah kedapatan dari luar juga. Oke, yuk kita geser ke sebelah kanan. Ini ada di area dapur teman-teman. Nah ini yang menambah kesan cantiknya lagi, tadi kan warna catnya kelihatan abu-abu ya, terus ketambahan granit yang pakai aksen marmer warna abu-abu juga, jadi semakin mewah gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan mau bikin interior di sini jangan terlalu mencolok dan harus match sama top table-nya ya. Nah ini untuk dinding yang di atas ini juga sudah dikasih dinding timbul ya, 3D, warnanya putih jadi netral. Ini teman-teman bisa menyesuaikan yang abu-abu ini aja, jadi warnanya disesuaikan. Sudah diberi juga sink dan juga keran, dan ada jendelanya teman-teman ya. Oke, kenapa kok perlu jendela? Supaya asapnya kita waktu masak bisa langsung keluar, meskipun kita ada exhaust tapi tetap terbantu dengan adanya jendela. Nah di kanan ini area kosong ya, jadi nggak full beton semua, cor-coran semua, tapi dikasih stok kontak dan space untuk naruh apa? Betul, kulkas. Kulkas dan mungkin penyimpanan kecil juga bisa untuk naruh apa sih? Belanjaan ditata pakai lemari di sini juga bisa. Oke, jadi tempat untuk kulkas nggak perlu di meja makan, di dekat meja makan sini sudah disediakan di sebelah sini. Oke, yuk kita langsung naik ke lantai atas. Let's go. Oke, nilai plus lagi dari rumah ini adalah tangganya yang lumayan lebar teman-teman ya. Jadi untuk ukuran segini, ketambahan void seperti ini. Nah ini kelihatannya jumbo gitu ya ukurannya. Ini ukuran sekitar 1 meteran. 1 meteran, dan ini lumayan tinggi, lumayan menanjak. Ketambahan ceilingnya kayak gini jadi kelihatan lebih megah ya, ditambahi aksen pegangan besi di sebelah kiri jadi lebih mengkilat. Terus untuk lantainya pun mereka pakai warna hitam, jadi kelihatan lebih mewah ya, sama kayak di teras depan kayak gitu sih. Ini keren. Nah di lantai 2 ini ada 2 kamar yang tadi sudah jadi ceritain, ada 2 kamar mandi dalam juga. Sebelum ke sana kita ke kamar yang kedua dulu ya, let's go. Di kamar yang kedua ini ukurannya lebih besar daripada ini bawah ya, sekitar berapa ya ini ya, 3,5 meter lah ya, 3,5 meter kali 4 meter, jadi ini besar. Ceilingnya juga tinggi sama kayak bawah, 3,5 meter ya. Terus catnya juga sama abu-abu, disediakan jendela juga 2, jadi meskipun kamarnya di belakang tetap bisa masuk udara. Dan sudah ada instalasi listriknya juga, dan untuk AC sudah beres. Nah kira-kira di mana? Coba ditebak, kamar mandi dalamnya sebelah mana? Tada. Jadi lebih apa ya teman-teman ya, kamuflase ya. Jadi kalau ketika masuk, mana ini kayak ruangan kosong biasa. Nah ketika kita tutup baru kelihatan kamar mandinya. Oke, nah ini salah satu tips juga denanya supaya lebih rapi gitu ya ruangannya, kamar mandinya nggak seberapa terlihat. Nah kita review kamar mandinya, di sekelilingnya sudah pakai keramik ya teman-teman, keramik warna coklat, menambah kesan mewah juga, dan masih ngeblend sama cat dan granit yang di depan. Ini sudah disediakan shower, kloset duduk, dan juga wastafel. Mungkin yang aku kurang suka dari sini adalah pintu. Pintunya gak suka. Pintunya harus kayak at least kayak gini lah, atau yang lebih apa ya, berbobot lagi, supaya bagusnya itu semakin maksimal gitu ya. Kalau pakai ini kayak weman gitu, dalamnya semua mewah tapi pakai plastik. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman punya rezeki ganti pintunya. Oke, yuk kita ke sebelah sini. Nah ini adalah ruang keluarga teman-teman. Ruang keluarga ini lebih private ya daripada di bawah ya. Ini ukurannya lumayan besar, sekitar berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti sekitar 3,3 meter, masih ada sisa. 3 kali 3 ya persegi. Ini ceilingnya juga sama 3,5.
bisa kita kasih sofa di sini kumpul-kumpul yang lebih private keluarga inti. Biasanya kan kamar tidur utama, kamar tidur anak, keluarga inti bisa ngumpul di sini gitu ya. Jadi ini bisa kita dekor sendiri atau mungkin mau dijadikan sebagai apa ya, tempat kerja, bisa mau jadi wardrobe pun buat bareng-bareng juga ya, it's okay lah, tergantung opsi yang mau kita ambil seperti apa ya. Kita masuk ke kamar utama. Wah, kamar utama ini yang paling besar daripada yang lain ya. Ini sekitar 4 meter kali 5 meter ada lah ini ya. Jadi besar teman-teman. Kamar yang paling besar di sini. Nah ini untuk ceilingnya sendiri ini double ceiling atau up ceiling ya, 3,5 juga. Kalau ketambahan atas mungkin sekitar 3,7an. Sudah dikasih bolongan lampunya. Jadi kita tinggal masang lampu. Yang utama 4, sekelilingnya juga bisa ditambahi lampu LED supaya lebih warm, lebih hangat gitu ya. Nah untuk stop kontaknya juga ada semua, listrik, AC sudah terpasang, jadi kita nggak perlu dodol-dodol renov-renov, no, tinggal pasang aja. Nah sebelum kita ke balkon ya, sama juga kamar mandinya tertutup sama pintu. Oke, nah speknya sama juga teman-teman, tapi ini kamar mandinya lebih besar ya, lebih memanjang gitu, dan dibedakan level lantainya. Jadi untuk yang area shower lebih turun sedikit, tinggal kita kasih tirai aja sudah jadi kamar mandi kering yang sebelah sini, yang sebelah sana kamar mandi basah. Ada shower, kloset duduk, dan juga ada wastafel. Kamar utama ini juga sediakan balkon teman-teman, untuk apa ya? Ya berdua bersamamu, pacaran lagi di sini bisa. Nah ada kaca juga yang besar, jadi cahayanya masuk banyak, anginnya masuk banyak dari sini dan juga dari depan. Hadap selatan teman-teman, jadi dingin, tenang aja. Nah ini bukan model pintu ya teman-teman, tapi model jendela tapi ada engselnya kayak pintu. Lebih, kalau jendela yang itu kan lebih seret ya, ini enggak ya, memang didesain seperti itu ya supaya enggak terlalu berat didorong. Oke, nah ini kita tinggal kasih besi lagi, railing besi supaya tidak jatuh ke depan ya. Ini ada saluran pembuangannya supaya nanti kalau airnya ke sini, hujannya ke sini, di sini nggak menggenang atau nggak banjir, sehingga nggak ngerusak tembok, nggak ngerusak lantai gitu sih dari sini. Terus ini mungkin kalau teman-teman pengen lebih aman lagi bisa ditambahin kanopi ya, karena ini terlalu menjorok gitu loh, bisa terlalu menjorok ke sini hujannya. Jadi teman-teman bisa tambahin kanopi. Itu kita ke bawah yuk. Untuk surat dari rumah ini sendiri teman-teman sudah SHM, ada IMB-nya. Jadi kalau teman-teman yang sudah siap DP dan mau KPR, sangat welcome, sangat bisa nanti jadi bantu sampai serah terima rumah, dan ada beberapa bank rekanan juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kita bantu sama-sama ya. Untuk listriknya ini sudah 2200 watt dan airnya sudah PDAM teman-teman. Oke, singkat review, rumahnya 5x15, 2 lantai, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Ada carportnya bisa untuk 1 mobil atau 2 mobil ya, tergantung mobilnya kecil atau besar. SHM, IMB, 2200 watt listriknya, dan juga PDAM. Gimana teman-teman? Kira-kira dari penjelasan Jedit harganya berapa? Coba tebak sekarang, tak kasih waktu 5 detik. 1, 2, tulis di kolom komen. 3, 4, 5. Harganya adalah 1,3 M aja ya, dengan area yang eksklusif kayak gini, dekat kemana-mana, aksesnya banyak, terus sudah dapat tetangga juga, rumahnya baru ya, dan kamarnya banyak teman-teman. 1,3 M. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut atau pengen info lebih lanjut tentang rumah ini, teman-teman bisa hubungi Jedit, nomornya ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya kita bisa share ya ke teman-teman rumah-rumah dan properti yang ciamik di Surabaya dan sekitarnya. Atau mungkin kalau teman-teman punya rumah yang pengen direview dan lagi dijual, teman-teman juga bisa hubungi Jedit supaya nanti kita bisa review sama-sama. Oke, thank you for watching this video and see you, bye bye.